Selamat pagi pemirsa. Berita Padang hadir kembali hari ini bersama saya Adini dan sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut selengkapnya. Mahasiswa desak Kejati Sumbar, tindak Bupati Pasaman Barat. Melarikan diri saat ditangkap, seorang residivis pencurian di Padang ditembak polisi. Ratusan pesepeda dari berbagai provinsi ikuti ajang sepeda lintas alam. Puluhan mahasiswa dan Aliansi Muda Pasaman Barat Jumat siang pekan lalu melakukan aksi damai di Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat. Masa berorasi di depan gerbang Kejati Sumbar di Jalan Raden Saleh, pusat Kota Padang. Mereka menanyakan proses penanganan hukum lelang kebun sawit yang melibatkan Bupati Pasaman Barat. Dalam orasinya, mahasiswa menanyakan sejauh mana proses hukum atas laporan mereka beberapa waktu lalu. Sebelumnya, mahasiswa melaporkan Bupati Pasaman Barat, Hamsuardi, terkait dugaan penyalahgunaan wewenang atas lelang lahan kebun sawit di tanah kas desa di Pasaman Barat. Hanya saja yang paling konsentrasi kita bahas itu mengenai dugaan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh terduga ya, Bupati kami, Bupati Pasaman Barat. Penyalahgunaan wewenang ini bentuknya seperti apa? Oh, kalau mungkin itu kami tidak bisa sebut, bisa langsung ditanyakan kepada kejaksaan. Kami sudah buat laporan karena nanti ini penggiringan opini hingga nanti kawan-kawan saya takut nanti terjadi permasalahan. Asisten Intelijen Kejati Sumbar, Mustakpirin mengatakan, sejauh ini pihak Kejati sudah melakukan penyelidikan dan memeriksa 10 saksi atas laporan mahasiswa tersebut. Mengingat ini kan adanya satu gejolak yang berpotensi gejolak apabila tidak ditangani Kejaksaan Tinggi. Ini yang saya katakan efektifnya supaya masyarakat di Pasaman Barat juga kondusif dan kita tetap saja menginformasikan setiap langkah-langkah kita kok kepada masyarakat. Itu pelelangan terhadap sewa tanah kas desa. Setelah berdiskusi dan mendapatkan jawaban, para mahasiswa tersebut membubarkan diri secara teratur. Safatul Ulum melaporkan dari Padang. Puluhan hektar sawah di Nagari Parit Malintang, Kabupaten Padang Pariaman gagal panen karena tertimbun tanah yang dihanyutkan air sungai. Kondisinya semakin parah saat hujan karena air membawa lebih banyak tanah urukan. Padi yang seharusnya jadi sumber pendapatan warga terbuang percuma dan merugikan petani hingga puluhan juta rupiah. Sawah mereka juga tak bisa lagi diolah karena tertimbun. Menurut warga, kerusakan ini disebabkan pembangunan jalan tol yang melintasi daerah mereka. Pekerja mengeruk tanah untuk pondasi jalan tol. Sisa urukan dibuang begitu saja di pinggir sungai. Warga sudah melaporkan kejadian ini ke kontraktor dan pemerintah kabupaten. Namun laporan tersebut tak diindahkan. Tidak bisa untuk nanam padi, tidak bisa. Jadi otomatis ekonomi masyarakat habis akibat dari dampak dari jalan tol yang pasirnya menimbun sawah. Ini permasalahannya ini imbas dari erosi dari pengerjaan trase tol yang sedang dikerjakan hari ini. Ini sepadannya ini kan tanah masyarakat yang artinya tidak termasuk dalam trase ini. Jika ini dibiarkan, maka ratusan hektar sawah yang akan dilalui jalan tol Padang Pekanbaru, ruas Padang Sicincin, akan terdampak dan bernasib sama. Sejatinya, pemerintah Padang Pariaman harus mengambil tindakan tegas sesuai kewenangannya untuk melindungi petani sekitar. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman.
Kemarau panjang yang terjadi selama beberapa waktu terakhir merugikan petani di Nagari Koto Tinggi, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam. Pasalnya, sumber air di daerah mereka minim, sehingga petani kesulitan mengairi sawah mereka. Sejak beberapa bulan lalu, air tidak mengalir di saluran irigasi mereka. Akibatnya, banyak sawah yang mengalami kekeringan. Bahkan sebagian sawah terancam gagal panen karena tanaman padi tidak tumbuh normal akibat kekurangan air. Menurut petani, mereka membutuhkan sumur gali untuk memasok air. Sebab sumber mata air yang ada, airnya tak lagi mengalir. Akibat kondisi ini, petani mengaku hasil panen mereka menurun hingga 20%. Nggak merosot, Bu. Jadi, air payah. Musim kemarau itu payah air di sini, Bu. Jadi terpaksa payah mengolah air tidak ada musim panen. Apa pernah juga sempat membeli ke luar air, Pak? Enggak. Kalau untuk sawah nggak bisa. Sawah nggak bisa beli keluar, tuh. Jauh turun, Bu. Kalau hasil panen, kalau musim panen turun dari 20% lebih. Udah lama, Bu, kalau musim kemarau itu nggak bisa lagi. Sebagian besar warga di Kecamatan Baso berprofesi sebagai petani, termasuk juga di Nagari Koto Tinggi. Kawasan ini berada di dataran tinggi. Sumber air menjadi sarana yang paling dibutuhkan petani. Keterbatasan biaya di Nagari menyebabkan petani bisa mengatasi kebutuhan sarana mereka. Keterbatasan biaya di Nagari menyebabkan petani tak bisa mengatasi kebutuhan sarana mereka. Pertanian sesuai dengan kondisi geografis Nagari Koto Tinggi. Nagari Koto Tinggi itu terletak di kemiringan, tentu terbatas tergantung dengan situasi cuaca, iklim. Nah, sehubungan dengan tersebut tentu yang namanya membangun tentu tidak sepenuhnya bisa. Tahun ini, Nagari Koto Tinggi memperoleh bantuan jaringan irigasi usaha tani dan pembangunan jalan usaha tani dari dana alokasi khusus pemerintah pusat sebesar 350 juta rupiah. Dina Amrina melaporkan dari Kabupaten Agam. Pekan Nasional Tani dan Nelayan ke-16 digelar di Kota Padang tanggal 10 hingga 15 Juni 2023. Sabtu siang, acara yang mendatangkan sekitar 28.000 orang dari berbagai daerah di tanah air ini dibuka oleh Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Kegiatan yang dipusatkan di lapangan udara Sultan Syahrir Tabing Padang ini juga dihadiri petani dan seluruh kepala daerah di Indonesia. Acara ini mendapat apresiasi dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto secara virtual. Menteri Pertanian berharap Penas Tani Sumbar menjadi momentum untuk menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan nasional secara berkelanjutan. Karena industri pertanian juga hadir di sini mengambil bagian, bahkan tidak hanya itu, ekspor para peneliti, pembuat bibit-bibit baru, rekayasa baru, itu hadir di sini menunjukkan berbagai varietas yang tahan panas, yang tahan El Nino. Helatan besar yang menghabiskan dana sekitar 100 miliar rupiah ini diharapkan bisa menyelesaikan masalah yang selama ini diderita petani, seperti kelangkaan pupuk, irigasi yang tak memadai, serta hasil panen yang tak membawa kesejahteraan. Tani sawit ya, cuman apa ya, sekarang kalau masalah harga itu ya, kadang naik turun tuh Pak, kan biasa kan Pak. Kalau meminta pertanian maunya harga itu ya di atas lah Pak, ya kan. Biar petani itu kan agak mewah kan Pak, karena kalau dipikirkan zaman sekarang nih Pak, tidak sesuai Pak dengan hasil petani sama kita beli dari bahan pabrik lah Pak ya, maksudnya bahan-bahan produksi itu Pak tidak sesuai Pak. Itulah keluhan petani saat ini Pak. Gitu. Pertemuan akbar petani dan nelayan setanah air ini sudah berlangsung sejak zaman Orde Baru. Pertemuan 1 kali dalam 5 tahun ini pertama digelar tahun 1971 di Cianjur, Jawa Barat. Sebelumnya Penas Tani ke-15 diselenggarakan di Provinsi Aceh. Robiham melaporkan dari Padang.